Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan saya Edi Yulianto, SDN Kedawung 2. Dan saya Aini Meskulo dari SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Saya Rosida dari SDN Maronwetan 1. Saya Yovan Andika dari SDN Maronwetan 2. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kunci untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kunci. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yovan? Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Nah, di sini Pak Yovan, sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Pak Yovan dengan coachingnya nanti. Nah, sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Pak Yovan terkait rubrik penilaiannya. Nah, nanti diharapkan Pak Yovan juga mengetahui rubriknya apa saja ya Pak ya. Diharapkan nanti Pak Yovan memiliki kompetensi dari coaching. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Selain itu, konsep dari coaching itu sendiri, Pak Yovan harus memiliki kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi nanti jangan lupa juga Pak Yovan, saat alur percakapannya itu menggunakan alur Tirta, di mana Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Yovan, bisa dipahami? Oh, bisa Bu. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan nih. Boleh ya saya tanya ke Pak Yovan ya? Boleh Bu. Oke. Oh. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Yovan, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu nanti itu adalah mendengarkan dari dua kompetensi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentang teknik rasa. Oke, bagus, luar biasa ya Pak Yovan. Jadi kompetensi yang ingin dituju yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang spesifik adalah yang dengan mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi coach saya sendiri, dapat menemukan solusi tentang apa yang menjadi permasalahan beliau. Oke, memang benar ya, mendengarkan aktif itu salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana Pak Yovan? Tentang indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yaitu pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, ya, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan sendiri solusi-solusi yang sangat relevan bagi masalah beliau. Baik, semoga dari indikator yang sudah Pak Yovan sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, jangan lupa nanti ya. Kemudian ide-ide dari coachingnya bisa tergali dengan maksimal nantinya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya, supaya percakapan itu bisa benar-benar berjalan lancar. Selain itu, indikator ketercapaiannya juga perlu diperhatikan ya Pak Yovan ya. Siap. Agar coachingnya berjalan dengan lancar. Gimana, sudah siap Pak Yovan? Siap. Oke, selamat melaksanakan coaching ya dengan coachingnya nanti. Assalamualaikum Bu Rosida. Waalaikumsalam Pak Yovan. Apa nggih dengan bertemu dengan
dengan saya mungkin ada suatu permasalahan yang sangat mendesak yang bisa dibicarakan dengan saya. Oke Pak Yovan, saya itu ada suatu masalah di sekolah, terutama dengan rekan sejawat saya terkait pembiasaan yang saya laksanakan di kelas Pak Yovan. Terkait tentang apa Bu itu Bu? Rekan apa siswa? Rekan sejawat Pak, ya rekan sejawat Pak Yovan yang intinya tidak mau melakukan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, saya dengan murid saya. Intinya itu Pak Yovan, Kalau beliau tidak mau. boleh saya tahu Bu ya, pembicaraan kita kali ini ditekankan pada apa gitu tujuannya? Jadi Saya ingin menemukan solusi terhadap perbedaan pendapat tentang pembiasaan di kelas saya yang membuka sepatu sebelum masuk kelas. memangnya kesepakatan kelasnya sudah dilakukan dengan baik sama muridnya itu? Sudah dilakukan dengan baik Pak Yovan, cuman kita masih ada perbedaan dengan rekan sejawat. Berarti ada beberapa guru yang tidak melakukan kesepakatan kelas di kelasnya dengan Iya benar Pak Yovan. Ya, benar. mungkin dengan tidak sosialisasi, apa sudah sosialisasi atau sudah diberitahu Eh, begitu Ibu? untuk pembiasaan di kelas saya itu sampai saat ini itu sudah saya laksanakan dengan baik. Komunikasi dengan siswa saya juga sudah baik. Dengan rekan sejawat saya memang belum mengkomunikasikannya Pak Yovan. Saya belum memberitahu bahwa ada keyakinan kelas yang baru yang harus kami terapkan di dalam kelas. Seperti itu Pak Yovan. Seperti itu ya. Berarti kronologinya rekan sejawat teman Ibu belum memahami atau belum tahu adanya kesepakatan kelas tentang membuka sepatu pada saat masuk kelas itu. Intinya belum tahu yang pertama Pak Ivan, tapi setelah beliaunya tahu, beliau menolak untuk melakukan keyakinan kelas yang sesuai dengan kesepakatan kami di kelas 4 Pak Ivan. Kalau boleh tahu mungkin Ibu punya unek-unek yang mau dikatakan, mau dilakukan, ada beberapa hal yang tidak merasa enak, bisa aja dengan berbicara dengan saya mungkin bisa menjadi sebuah alternatif solusi. Karena kan jenengan pada saat datang menemui saya tadi kan dalam keadaan kondisi yang kurang begitu nyaman tentang sejawat jenengan. Oke, begini Pak Ivan, rencana saya itu dengan teman sejawat saya rencana mau duduk bareng dengan beliau. Ketika mungkin bisa dilakukan dengan jam istirahat, duduk-duduk santai, saya akan memberikan pemahaman kepada beliau, memberikan masukan kepada beliau apa maksud dan tujuan dari pembiasaan kelas yang saya lakukan di dalam kelas itu, termasuk kepada beliau juga atau kepada siapapun guru yang masuk di kelas saya. Itu Pak Ivan, rencana saya ke sana intinya. Bagus itu Bu, dengan memberitahu beliau tentang kesepakatan kelas tadi. Apa tidak ada solusi atau rencana jenengan untuk memberikan sebuah arahan atau apalah untuk teman jenengan agar bisa mematuhi kesepakatan kelas yang berbeda tentang tadi itu sebagai tambahan atau alternatif tambahan? Oke, ada Pak Ivan. Rencana alternatif saya ingin mengumpulkan semua teman-teman terkait pembiasaan baru saya, sosialisasikan kepada teman-teman yang lain, tidak termasuk dengan juga termasuk dengan teman sejawat yang saya menolak ini Pak Yovan. Nah, biar mereka tahu apa tujuan dan maksud saya melakukan pembiasaan tersebut, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melakukannya, terutama di kelas saya atau juga bisa di kelas-kelas yang lain seperti itu Pak Yovan. Karena saya ingin menjaga kebersihan kelas, belajar anak itu biar menjaga kesucian di dalam kelas, belajar untuk mengenal suci dan istilahnya seperti itu Pak Yovan. Kalau begitu Ibu sudah menemukan solusi dari apa yang sudah Ibu alami permasalahan tadi. Ya hanya saja tadi Ibu pada saat bertemu dengan saya mungkin ada perasaan yang kurang enak tentang teman sejawat, jadi Ibu merasa tidak punya jalan keluar untuk memberitahu kepada teman-teman Ibu tadi. Iya Pak Yovan, tadi saya merasa bingung ketika ketemu Pak Yovan, tapi setelah saya ngobrol sama Pak Yovan,
bisa menemukan solusinya, yang pertama mungkin saya bisa duduk-duduk bareng dengan teman atau beliau yang pertama menolak perbedaan pendapat antara pembiasaan itu. Kedua, saya bisa mungkin mengajak berkumpul, mensosialisasikan tentang kebiasaan tersebut sehingga bisa diterapkan sebagai budaya positif di sekolah saya. Alhamdulillah, ibu sudah menemukan solusi dari masalah ibu dengan menggali apa yang ada pada diri ibu, potensi-potensi mungkin bisa ibu terapkan nantinya bu ya. Ibu sendiri yang menemukan solusinya gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya, berbicara dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Irfan, sehingga mungkin kedepannya saya akan menerapkan kebiasaan tersebut lebih baik lagi Pak Irfan. Alhamdulillah. Nanti saya diceritain bu ya apa nanti yang sudah ibu lakukan nanti biar apa ya bisa juga saya sharing budaya positif ya bu ya. Bisa saya terapkan juga untuk teman-teman saya kalau mereka mempunyai hal permasalahan yang hampir mirip dengan ibu seperti itu. Iya Pak Irfan, saya pikir mungkin kita bisa lagi lebih waktu Pak Irfan ketika saya ingin membutuhkan bantuan Pak Irfan lagi terkait sharing-sharing terhadap pembelajaran yang saya lakukan Pak. Alhamdulillah ya, sama-sama bu. Mungkin tidak ada permasalahan lagi atau gimana ya, kalau ibu ada bisa sharing-sharing tentang kesempatan kelas yang misalkan ibu punya gambaran lagi tentang strategi atau ada hal lagi misalkan selain dua strategi tadi. Masih banyak Pak Irfan sebetulnya dari strategi-strategi tersebut yang akan saya terapkan di sekolah. Yang pertama mungkin dari pembinaan kecil seperti ini. Untuk tanggung jawab juga iya Pak Irfan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu tidak ada saya, ada guru kelas yang guru mapel yang lain, langsung mereka juga bisa dengan sadar melakukannya dengan baik. Seperti itu Pak Irfan. Ya sudah banyak solusi yang ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi sampai saat ini. Ibu sudah menemukan solusi 3 alternatif strategi untuk pembiasaan literasi dalam kelas, yaitu membuka sepatu pada saat masuk kelas. Tentang apa yang dilakukan oleh teman sejawat ibu mungkin bisa diterapkan dengan melalui mensosialisasikan atau berbicara 4 mata bu ya dengan teman ibu, memberi pengertian atau memberikan sebuah pengertian dan mengadakan sebuah rapat atau bahkan disebutkan pada waktu rapat-rapat di akhir pekan bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah atau bahkan dengan wali murid juga bisa. Kan kadang wali murid ada yang bertamu ke sekolah bu. Iya. Itu di kelasnya kan ibu sendiri kan. Iya. Alhamdulillah solusinya sudah didapatkan. Saya juga ikut senang tentang solusi tadi. Ibu sudah menemukan sendiri solusinya bu. Ya alhamdulillah sudah Pak Irfan, dengan ngobrol kita dengan Pak Irfan saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi hari ini Pak Irfan, terutama di kelas saya di pembelajaran. Alhamdulillah bu ya. Berhubung ini sekarang bel bu ya. Oh iya Pak Ya, Irfan. saya tak mau sekolah dulu nih. Terima kasih Pak Irfan atas. Monggo bu, kopinya belum dihabiskan ya dengan. Oh terima kasih Pak Irfan. Alhamdulillah. Kita bisa sharing lagi nggak Pak Nggih. Irfan ya? Iya. Enggak bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yofan, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching antara Pak Yofan dengan Bu Rosi sebagai coachingnya. Namun ada beberapa catatan nih Pak Yofan yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa boleh ya Pak Yofan ya? Boleh bu, monggo. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip yaitu berbasis kemitraan bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi-potensi, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan mendengarkan aktif seperti Baik. itu dari Bu Rosida tadi.
Baik Pak Yovan, sesuai dengan catatan yang saya catat di rubriknya, Bapak memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara ya, ada antara yang senior atau junior tadi. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seseorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Bapak juga ada 2 hal yang dilakukan, yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana Pak Yovan. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Jelas tadi sudah runtut ya alur tirtanya. Alhamdulillah juga identifikasinya juga pokoknya runtut dari tujuan, identifikasi sampai dengan tanggung jawab ya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa menurut saya Pak. Terima kasih Bapak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang telah dilakukan tadi? Ini Bu, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop dulu ya. Biar biar menjadi stabil kembali seperti itu, agar beliaunya lebih rileks dan lebih fresh untuk mengungkapkan apa yang ada di unek-unek beliau. Setuju saya Pak Yovan. Jadi kehadiran penuh atau present itu menjadi hal yang penting ya dalam melaksanakan coaching ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak juga dari tidak hanya orang lain tapi diri Bapak juga dan mungkin murid-muridnya juga, agar semakin tajam nanti untuk menggali potensinya. Kalau sudah coachingnya tenang, insya Allah maka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Yovan ya. Ya, terima kasih. Oke. Ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching, Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan. Terima kasih Bapak sudah melakukan proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih juga untuk coachingnya ya, karena sudah bekerja sama dengan berbasis kemitraan. Gimana, sudah lega Pak Yovan sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Rosi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih bantuannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik ya dan lebih bermakna nanti praktik coachingnya. Terima kasih ya Pak Yovan ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yovan. Sehat, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Yovan. Ini Bu ya, sebelum kita mulai proses cooking ya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat dan observer yang akan melihat proses cooking jenengan nantinya ya kepada si coachnya. Oke. Namun sebelum itu, memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar ibu tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan, saya harap dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang cook, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan ketentuan. Ibu juga sudah memiliki kompetensi-kompetensi tersebut ya. Inti dari cooking ini meliputi present Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Sudah paham Bu? Iya paham Pak Yovan.
Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching dengan coacher nanti, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu dengan rencana juga tanggung jawab untuk penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu apa Iya. yang saya sampaikan tadi? Iya paham Pak Irfan. Alur tirta sudah Bu, tujuan, Iya. identifikasi, ya, rencana dan tanggung jawab, gitu. Iya. Oke Bu, kalau begitu selanjutnya ini belum dimulai untuk prosesnya, oke. Untuk proses cooking ini ada beberapa pertanyaan yang ini saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi cooking yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak. Nanti diantaranya yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Pak Irfan. Luar biasa Bu, dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa 2 kompetensi ini yang mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan untuk proses cooking nantinya. Gimana Bu? Iya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi kunci, kemudian kunci saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi di sekolah. Sangat benar sekali Bu. Ya, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci kita bisa menggali potensi atau banyak hal dari seorang kucel. Untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian tentang tolak ukur Bu, bagaimana nih indikator ketercapaian yang Ibu tuju nantinya dalam percakapan nanti? Ya, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui atau beliau hadapi. Intinya seperti itu Pak Irfan. Ya, baik Bu. Nah, setelah indikator-indikator yang sudah ada pada Ibu tadi yang bisa disampaikan, sudah meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari cook bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti Bu, ya. Saya ingin bertanya, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan lakukan beberapa pertanyaan kepada cooking, ya, tentang apa yang menjadi persoalan mereka, dan nantinya saya berharap dapat berjalan dengan lancar Bu. Bisa dengan mulai, siap Bu ya? Ya, siap Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosida. Ya, bagaimana hari ini? Sehat Pak Edi? Alhamdulillah keadaan saya lagi baik-baik saja Bu. Oke. Cuma memang ada sesuatu yang mau saya sampaikan karena permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Yaitu bahwa di lembaga saya itu kan mengadakan pembiasaan Bu, yang setiap sebelum pembelajaran dimulai itu memang diadakan semacam sholat duha berjemaah. Kemudian setelah nanti mau pulang, anak-anak biasanya sebelum pulang tuh berjemaah melakukan sholat duhur, sehingga anak-anak itu di rumah tidak mempunyai tanggungan untuk sholat duhurnya. Nah, permasalahannya ada beberapa anak yang memang disuruh sholat itu kadang dia itu menolak. Nah, ini yang menjadi beban bagi saya Bu, menindaklanjutinya bagaimana. Permasalahannya di situ. Jadi tujuan Pak Edi dalam obrolan hari ini kira-kira Pak Edi itu apa tujuan kita obrolan hari ini Ya. dengan membahas permasalahan tersebut? Baik Bu Rosidah, ya. Tujuan saya di sini yaitu yang pertama,
saya menginginkan semua murid, khususnya murid kelas tinggi itu adalah ikut berjemaah, baik itu duha maupun nanti sholat duhurnya. Karena apa? Biasanya kalau kelas tinggi itu ada yang tidak ikut, Bu, maka itu akan memberi contoh kepada kelas-kelas rendah nantinya, dan itu akan mengakibatkan bahwa untuk program sekolah itu nantinya kan tidak akan berjalan, Bu. Nah, saya menginginkan untuk program ini berjalan, otomatis anak yang biasanya dia itu mojok dengan alasan yang dia istilahnya malas lah, itu sudah mulai teratasi. Maksud saya bertujuan pembicaraan itu seperti itu. Jadi Pak Edi itu ingin semua kelas, semua anak-anak di sekolahnya Pak Edi ikut sholat berjamaah, dimulai dari teladannya dari anak yang kelas tinggi sehingga anak yang kelas rendah itu juga ikut. Seperti Iya, itu. betul, Ibu. Sehingga, anak-anak yang mojok itu juga ikut lah, Iya, ikut maksudnya kesadaran di sholat, situ, Ibu. tidak punya beban, Nggih, ketika Bu, sudah benar. pulang ke rumah. Kira-kira Nggih. dalam permasalahan seperti ini, rencananya strategi apa yang akan Pak Edi gunakan untuk mengatasi hal tersebut, Pak Edi? Baik, Ibu, ada 2 strategi yang ingin saya terapkan. Yang pertama, kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan guru agamanya, menanyakan tentang beberapa anak yang memang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Saya akan menanyakan ke guru agamanya apakah benar anak ini sehari-harinya dia itu memang tidak mengerjakan sholat. Karena saya ketahui kalau orang tuanya menurut saya itu kelihatannya memang jadi takmir kadang-kadang, Bu. Apakah mungkin nanti anaknya itu karena kalau di luar rumah dia beranggapan yang penting tidak diawasi oleh orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, akan memanggil memang orang tuanya, Bu, supaya saya tahu kalau dia itu di rumah itu bagaimana. Apakah dia hanya sekedar yang penting kalau di rumah dia itu seakan-akan sholat, tapi di luar dia tidak mengerjakannya. Nah, maka saya ingin tahu keadaan dia di rumah, apakah memang orang tua itu mengontrol atau menyuruh atau bagaimana. Itu kan kalau dipanggil saya tahu figur dari keluarganya itu terdekatnya bagaimana. Mungkin itu, Bu. Jadi Pak Edi ingin kolaborasi dengan guru agama, juga Nggih. orang tuanya, Betul, Ibu. serta menanyakan kebiasaan-kebiasaan di rumahnya seperti Ya. itu. Nah, kira-kira dari bagaimana, apakah Pak Edi punya strategi lain atau alternatif lain yang dapat lebih jitulah untuk mengatasi hal ini? Ada beberapa, Bu, cuma ini mungkin strategi yang kalau 2 yang tadi itu tidak berhasil, kemungkinan saya akan melaksanakan yaitu pembicaraan dengan kepala sekolah dan memberikan contoh atau sholat sosialisasi, Bu, semacam seperti anak diajak untuk dalam sekarang ini kan lagi semarak-semaraknya kita untuk karakter anak, Bu. Nah, jadi saya akan minimal memberikan satu visual anak dikumpulkan dalam satu tempat yang agak luas, kemudian disetelkan tentang keagamaan dan pengertian dia mengerjakan sholat dan apa sanksinya, Bu. Mungkin dengan seperti itu anak kan memiliki wawasan tentang keagamaannya, dan dia juga tahu kalau tidak mengerjakan sholat itu bagaimana, dan kalau mengerjakan sholat tuh dia akan mendapatkan apa. Mungkin itu, Bu, yang nantinya akan saya terapkan biar anak lebih paham dan lebih tahu lebih dalam tentang pekerjaan sholat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau Pak Edi sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Pak Edi dapatkan atau temui di sekolah. Bahkan Pak Edi sudah mendapatkan banyak solusi sebetulnya dari satu masalah dengan banyak strategi untuk mengatasinya. Mungkin bentuk tanggung jawab Pak Edi bagaimana cara memberikan teladan ke anak-anak seperti itu ya, Pak Edi. Nggih, Bu. Oke. Dengan Pak Edi memberikan teladan mungkin, atau Pak Edi bisa juga ditambahi dengan kolaborasi atau memberikan masukan juga kepada kepala sekolah untuk ikut andil dalam sholat berjamaah ya, kebiasaan sholat berjamaah
mungkin itu akan juga lebih baik. Ada yang juga kolaborasi dengan guru agama ataupun dengan orang tua. Adakah rencana-rencana lain yang akan dilakukan Pak Edi selain itu? Ya, itu bisa juga saya lakukan Bu Rosidah, yaitu memang sementara ini di lembaga kami kan hanya memusatkan untuk kebiasaan itu pada siswa. Nah, saya menginginkan tidak hanya siswa aja, Bu. Nah, saya menginginkan dari guru-gurunya dan kepala sekolah itu juga ikut andil dalam hal pembelajaran pembiasaan duha dan sholat duhur ini. Karena apa? Jika gurunya juga ikut, otomatis anak-anak juga istilahnya merasa, oh ya, guru saya juga ikut berjemaah, sehingga secara otomatis anak juga akan mengikuti tindak tanduk dari gurunya. Karena kita ketahui bahwa guru itu kan merupakan public figure dari seorang anak. Jika seorang anak menyukai, terutamanya wali kelasnya atau guru-gurunya, pasti dia akan meniru apa yang semestinya dilakukan oleh gurunya, yaitu salah satunya dengan pembiasaan sholat duha itu. Karena memang selama ini yang dilakukan pembiasaan itu hanya siswa aja, Bu. Kemungkinan dengan cara itu mungkin siswa merasa sedikit bosan lah, kok saya aja kemudian guru-gurunya mana gitu. Mungkin ini bisa saya lakukan supaya anak tidak bosan, bisa diselingi dengan nantinya selain nanti sholat ada pembacaan surat-surat pendek dan istilahnya tausiah, biar anak itu sedikit lebih paham tentang masalah keagamaannya, bahwa kita ini kewajiban 5 waktunya minimal dia tidak mudah ditinggalkan. Mungkin dengan itu anak-anak bisa sedikit berupaya. Dari kebiasaan dia tidak pernah sholat, maka dia akan terbiasa nantinya sholat berjamaah. Dan saya juga akan menghimbau kepada wali murid supaya lebih mengajak putra-putrinya untuk lebih diajak untuk sholat bersama atau berjamaah di rumahnya. Sehingga dengan kebiasaan itu, sehingga anak antara di sekolah dengan di rumah itu menjadi satu kegiatan yang tindak lanjut yang sangat baik lah, Bu, sehingga anak tidak mudah terlupakan dan bisa dilanjuti dengan di rumah. Mungkin seperti itu, Bu Rosidah. Jadi intinya keteladanan dimulai dari guru biar Oke, anak-anak betul. juga Siap. ikuti budaya-budaya Betul, positif seperti betul, itu. betul. Selain tadi pembiasaan sholat, ada tausiah, Ya. ada apa lagi tadi Bapak? Yaitu pengadaan pemutaran Iya. video tentang keagamaan, Bu. Iya, itu bisa juga kita teruskan di rumah sebagai umpan balik Oke. kepada anak-anak. Jadi, Pak Edi, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi mungkin kita bisa sharing lagi di pertemuan berikutnya, Pak Edi, terkait pembahasan pembelajaran atau masalah nanti yang dihadapi Pak Edi. Terkait pembelajaran yang dihadapi Pak Edi, kita bisa saling sharing, kita bisa menemukan solusi. Siap, Ibu. Terima kasih banyak atas solusinya. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan lebih baik lagi di lembaga saya. Terima kasih, Bu Rosidah. Oke, saya kira cukup di sini deh Pak. Siap, Bu Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosidah. Waalaikumsalam Pak Yovan. Ya baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Kuci. Yang terkait proses Kucinya ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan nih, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Bapak. Ini Bu, untuk pertanyaan pertama, ini apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan proses coaching? Untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berbasis kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan, mendengarkan aktif. Itu Pak Irfan. Oh iya Bu, dengan hasil catatan saya, untuk Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, itu
Itu terbukti dari ketika ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan, juga sudah melakukan namanya prinsip-prinsip proses kreatif, di mana ibu berusaha menggali kreatif dari seseorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga ibu sudah menerapkan potensi sesuai dengan pra supervisi kemarin. Tadi saya juga mengharap ada dua, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana dengan baik, Bu. Yang penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana tadi ibu mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, Bu, secara gambaran umum dari catatan saya, ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan terakhir ini dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya itu menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Baik, Bu, kehadiran penuh atau present tadi menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera ibu maksimalkan dalam diri ibu, tidak juga hanya pada potensi tapi juga potensi yang lain, agar yang semakin tajam. TK memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitra ibu yang lainnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk nantinya ibu ke depannya. Dalam memberikan proses ini disesuai dengan harapan yang di mana ibu sudah bisa merubah paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach yang tetap berpegang teguh pada alur cipta. Alur cipta yang tadi itu, Bu? Iya. Tetap dilaksanakan terus. Terima kasih, Bu. Semoga proses ini berjalan dengan baik dan lancar ke depannya, Bu. Sebagai supervisor, saya ucapkan ibu memang sangat luar biasa dalam melaksanakan proses coaching dengan melakukan alur kita tadi. Terima kasih juga, Bu. Sama-sama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Bu Rosida. Bagaimana kabar hari ini Pak Edi? Alhamdulillah dalam keadaan baik, Bu, dalam keadaan baik-baik. Ya, alhamdulillah nggih. Baik, Pak Edi, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi
inti dari kucing, yaitu yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, receive, acknowledge, summarize, dan ask atau menanyakan G. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah kucing, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta G, yaitu tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Bapak? Bisa, Ibu. Oke Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses kucing ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh banget. Gini Bapak, baik, untuk pertanyaan pertama nih Bapak ya, kompetensi kucing yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Ibu, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu ada 2 Ibu nantinya, yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Oke. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Bu. Nah, mungkin dari kedua kompetensi ini, Bapak, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching? Iya, baik Ibu Rosidah. Nantinya ya untuk kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif, yaitu maksudnya itu mendengar secara aktif supaya saya dapat menggali potensi dari kucing, kemudian kucing saya dapat menemukan solusi, sehingga dari permasalahan itu beliau yang dihadapi nantinya bisa mendapatkan suatu solusi yang memang tepat untuk beliaunya. Itu Bu. Ya, betul. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar menggali banyak hal dari seorang kucing. Siap Ibu, siap ya. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Bapak ya, perihal indikator ketercapaian, apa yang menjadi tolak ukur Bapak terkait indikator yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Iya Ibu, ya. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliaunya dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang beliau temui, sehingga dengan cara menerapkan alur tersebut nantinya kunci saya itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dengan ide-ide yang dia terapkan nantinya mengenai permasalahannya itu Bu. Oke. Baik Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Siap Bu. Nantinya hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan memulai percakapan dengan kucinya melalui proses coaching, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Terima kasih Pak sudah siap-siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aidi. Bagaimana kabarnya Bu Aini hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aidi. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Aini, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kok kayaknya dari raut wajahnya ini ya ada suatu permasalahan kayaknya ya. Enggak bisa lebih diutarakan ya. Tapi santai aja ya, tenang. Monggo Bu. Terima kasih Pak Edi. Jadi saya itu memiliki permasalahan klasik di kelas Pak Edi. Jadi di kelas itu pembelajarannya itu kurang aktif untuk anak-anak kelas 7
terutama karena dari fase dari kelas 6 SD masuk ke kelas 7, jadi kurang aktif di kelas. Jadi permasalahannya tentang permasalahan di kelas, di mana di kelas yang diambil oleh Bu ini siswanya itu kurang aktif. Jadi tujuan dari pembicaraan ini tentang apa Bu ini? Saya ingin menemukan solusi agar kelas itu menjadi efektif, kelas itu lebih menarik dan interaktif, seperti itu Pak Edi. Jadi tujuan pada pembicaraan hari ini Bu Aini menginginkan bahwa di kelas Bu Aini, khususnya di kelas 7 ya, bisa lebih aktif siswanya. Kemudian adakah strategi yang ingin dilakukan oleh Bu Aini untuk menghadapi masalah ini? Strategi yang ingin saya lakukan yaitu saya harus memilah dulu permasalahan yang lebih dominan dulu yang ingin saya selesaikan. Misalnya anak yang jarang bertanya itu saya ingin maksimalkan gitu, ingin saya beri kesempatan agar anak itu rata untuk kesempatan bertanya, bukan anak itu saja yang bertanya. Itu Pak Edi. Contoh untuk supaya anak itu biasa bertanya itu seperti apa Bu ini? Kalau bisa lebih detail lah, lebih detailnya. Jadi gini Pak Edi, waktu saya mengajukan pertanyaan di persepsi di kegiatan awal itu, saya mengajukan pertanyaan pemantik. Nah itu anak-anak cenderung diam dan cenderung menunjuk teman yang lain untuk menjawab. Dan kelas itu sempat menjadi hening untuk menjawab itu. Akhirnya saya kebingungan mau diapakan agar anak itu mau menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Seperti itu Pak Edi. Sangat bagus sekali hasilnya Bu Aini ya. Tentang pengadaan pertanyaan pemantik ya, sebenarnya itu memang suatu yang apa ya, pertanyaan yang biasanya membuat anak-anak lebih tertarik ya tentang pertanyaan pemantik tersebut. Selain pengadaan pertanyaan pemantik, adakah langkah yang lebih detail dari Bu Aini dari pertanyaan itu? Langkah yang lebih detail mungkin selain pertanyaan pemantik, saya bisa arahkan mungkin ke itu Pak Edi, permasalahan-permasalahan yang dekat dengan siswa. Misalnya dengan pemanfaatan sampah yang ada di SMP 3 Kuripan, sampah daun kering, mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya media kontekstual dari alam dan juga pertanyaan pemantik, saya harap anak-anak itu bisa terstimulasi untuk menjawab pertanyaan dari saya. Seperti itu Pak Edi. Ya. Dari beberapa tindakan atau strategi yang dilakukan oleh Bu Aini itu kalau bisa diprediksi setelah dilakukan dalam posisi tingkat berapa Bu kalau itu diterapkan? Kalau diterapkan mungkin posisinya masih di 5 kalau skala 1 sampai 5 mungkin Pak Edi. Karena tidak semua, masih separuh yang ingin bertanya, menjawab pertanyaan pemantik itu. Jadi masih di posisi 5, belum bisa ke 6 bahkan sampai ke 8. Mungkin kalau itu di skala yang saya lihatlah itu Pak Edi. Baik Bu Aini, untuk rencana aksi kedepannya untuk menindaklanjuti permasalahan supaya siswanya Bu Aini lebih hidup di kelas itu, apa yang dilakukan oleh Bu Aini untuk menghidupkan suasana di kelas? Rencana saya untuk menghidupkan suasana di kelas agar lebih interaktif, pembelajarannya lebih bermakna. Mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Seperti itu Pak Edi. Baik Bu Aini, itu sangat bagus sekali karena pembelajaran dengan diferensi itu sangat istilahnya disukai Bu Aini. Mudah-mudahan dengan apa yang diterapkan oleh Bu Aini itu bisa memberi dampak perubahan seperti yang diinginkan oleh Bu Aini. Baik, untuk apa komitmen dari Bu Aini terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya mungkin saya perlu kolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya agar saya bisa melihat ketercapaian dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan nantinya. Seperti itu Pak. Sangat luar biasa Bu Aini ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari Bu Aini
tentang sesi coaching ini memberikan dampak yang bagaimana ke depannya? Alhamdulillah setelah melakukan coaching dengan Pak Edi, saya mulai tercerahkan. Jadi saya menemukan solusi agar kelas saya itu menjadi interaktif dan pembelajarannya lebih bermakna. Saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melihat ketercapaian dari rencana aksi yang telah saya lakukan. Luar biasa Bu Aini ya. Untuk waktu, kapan tindakan yang dilakukan oleh Bu Aini untuk diberlakukannya pembelajaran tersebut Bu Aini? Mungkin bisa 1 atau 2 minggu ke depan saya bisa mulai menyusun perangkat ajarnya. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan sejawat terkait waktu untuk melihat saat saya action di kelas. Setelah itu saya mengadakan refleksi bersama rekan sejawat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Itu Pak Edi. Baik, itu luar biasa sekali Bu Aini ya. Saya berharap Bu Aini sudah mendapatkan solusi dengan sendirinya untuk lebih menghidupkan kelas yang diambil oleh Bu Aini. Dan saya berharap nantinya saya tetap bisa ingin tahu ke depannya apa dampak dari yang telah dilakukan oleh Bu Aini, dan saya mengharapkan Bu Aini nantinya bisa menghubungi saya lagi tentunya untuk apa? Karena ini suatu permasalahan juga yang tidak hanya dialami oleh Bu Aini, juga nantinya juga dialami oleh teman sejawat saya, sehingga ini merupakan suatu solusi nantinya yang bisa saya terapkan juga kepada teman sejawat saya. Terima kasih Bu Aini, mudah-mudahan bisa berdampak lebih baik lagi, dan saya berharap tidak sekedar pada hari ini aja kita bisa berkolaborasi untuk kedepannya. Saya siap kalau ada atau diminta bantuan oleh Bu Aini. Terima kasih banyak Bu Aini. Sama-sama Pak Ya, Edi. saya akhiri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosida. Ya, terkait coaching yang tadi Bapak lakukan terhadap coaching untuk menggali kompetensinya. Coaching juga termasuk kompetensi dari Bapak. Saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching. Yang terkait proses coaching itu sudah beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Bapak ya, ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu Rosida, monggo. Pertanyaan pertama ini, apa sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching? Intinya itu. Baik Bu Rosida, untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berbasis kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan, mendengarkan secara aktif Bu Rosida. Itu yang saya lakukan pada saat saya coaching. Iya Bapak. Dan dengan hasil catatan saya ya, jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi sudah ngobrol merasa setara dengan si Kuci tadi. Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Bapak sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan dipra supervisi tadi Bapak. Mengharapkan ada dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat tadi. Juga terlaksana Bapak. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah,
terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya buat Bapak. Siap, Bu Rosida. Oke. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, Bu Rosida, memang ada kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek, ya, begitu kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu mindfulness, yaitu salah satunya yaitu dengan teknik stop, agar beliaunya lebih rileks dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan lebih tenang, sehingga apa yang didapatkan untuk permasalahannya itu nantinya bisa berdampak baik dan bagi beliaunya bisa nanti mendapatkan sesuatu yang lebih menghidupkan lagi sesuatu tersebut, Bu Rosida. Ya, baik Bapak. Kehadiran penuh itu atau present yang dimaksud tadi oleh Bapak menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan gitu. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga tidak hanya potensi ini, juga potensi yang lain agar semakin tajam dan memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau kucingnya, yang saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak terhadap berpegang teguh pada alur Tirta, yang jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus menerus gitu. Terima kasih Bapak sudah melalui proses yang sangat panjang. Obrolan kita hari ini terkait supervisi ini sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya, dan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Edi. Baik, Bu Aini. Sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dengan si kuci nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini, Bu ini ya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dapat proses percakapan nanti dari Ibu ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi, di mana inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa, di mana rasa ini adalah receive, menerima, acknowledge, yaitu memberi tanda, kemudian summarize, dan ask, yaitu menanyakan. Dan juga saya berharap nantinya Bu ini, nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bu ini jangan lupa, yaitu untuk menerapkan alur Tirta, di mana
Bagaimana alur delta itu, bahwa ini kan sudah pasti sudah tahu ya, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nantinya dalam mengamati. Bagaimana, bisa dipahami Bu ini? Iya, paham Pak Edi. Oke, baik Bu. Kalau begini, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses kucing, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ini? Boleh banget Pak Edi, silakan. Oh, itu baik Bu ini. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu, ya, kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Nanti yang pertama saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa itu Pak. Baik, luar biasa ya Bu ini ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Ibu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing ini? Ya, nantinya untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi kucing. Kemudian kucing saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Pak Edi. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, Bu ini ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang kucing ya. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu ini, boleh ya? Boleh. Ya. Perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu pertama bahwa nanti dalam saat saya menerapkan alur itu harus runtut Pak Edi. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temukan. Begitu Pak Edi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya, yaitu meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya Ibu ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini ya, Ibu bisa memulai nantinya percakapan dengan kucingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah ditentukan tadi. Ya Bu ya. Ya, Terima kasih Ibu sudah siap. Baik, silakan mulai proses kucingnya. Sudah siap Bu? Oh, siap. Monggo, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yovan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Bu. Sehat ya Pak Yovan ya? Sehat. Tapi saya lihat kayaknya Pak Yovan ada sesuatu yang mengganjal. Iya. Kira-kira apa itu Pak? Kalau raga sehat, pikirannya ini kurang sehat. Pikiran ada yang mengganggu ini, pikiran saya. Itu. Nah, gini Bu, ini saya ingin ngobrol ini sama Ibu. Ya. Saya kan dapat ini pindahan, siswa pindah. Sebenarnya siswa itu sudah lama di sekolah saya. Dari awal di kelas 1 sudah di sekolah saya. Cuma saya kan sekarang ngajar di kelas 6 ceritanya ya. Saya ngajar di kelas 6. Kemudian kan sekarang sudah mau ini pertengahan semester itu ya, semester 1. Itu saya dapat pindahan. Perempuan siswanya dari kelas B. Kan ada 2. Ada saya di kebetulan di 6A. Terus saya dapat pindahannya kok pas di pertengahan semester ini gitu. Kalau pindahnya nggak masalah kalau menurut saya. Yang jadi persoalan saya ini sebenarnya anak tersebut setelah 2 hari di kelas saya, setelah saya mengajar sama dengan yang saya ajarkan kepada semua kelas secara universal ya,
kelas saya juga kan saya amati kok IP anak pindahan ini tidak respon ya, tidak respon. Artinya itu dalam penyerapan materi pembelajaran saya itu kurang bisa memahami. Jadi Pak Yovan memiliki permasalahan siswa pindah ya dari kelas 6 di pertengahan semester. Bukan masalah pindahnya, cuma anak itu tidak respon dalam hal menyerap materi dari Pak Yovan. Nah, betul sekali. Bisa diceritakan tidak meresponnya itu seperti apa Pak Yovan? Setelah saya mengajar banyak, setelah saya jelaskan atau mengerjakan tugas, si anak tersebut tidak mengerjakan dengan baik, tidak bisa mengerjakan dengan baik. Baik Pak Yovan, tadi Pak Yovan telah menyampaikan memiliki permasalahan siswa pindahan kelas 6. Bukan masalah di pertengahannya, tapi anak itu tidak merespon dalam hal penyerapan materi yang disampaikan oleh Pak Yovan. Itu kira-kira bisa diceritakan seperti apa dia itu tidak merespon penyerapan materi dari Pak Yovan? Iya Bu, ini Bu, setelah kan 2 hari itu ada di kelas saya melakukan pembelajaran sama persis seperti biasanya. Saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya. Cuma dari 100% kan menurut saya keseluruhan ada 23. Nah, pindahan itu 1. Hanya itu yang tidak bisa menyerap dengan baik, tidak mengerjakan tugas, tidak tepat sasaran. Tidak bisa lah istilahnya. Secara kasarnya itu tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Itu yang menjadi saya itu merasa mana gitu ya, anak ini ada kendala seperti ini. Baik, Pak Yovan telah menyampaikan kendala terkait anak pindahan ini dalam hal tidak merespon penyerapan materi yang disampaikan Pak Yovan. Mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan terkait anak ini tidak merespon itu seperti apa? Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Yovan? Iya Bu, ini tidak meresponnya itu semua tugas itu tidak dikerjakan. Yang kedua, ada yang dikerjakan tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Itu. Jadi kayak cenderung tidak memperhatikan. Padahal saya perhatikan dia itu diam dan memperhatikan. Sepertinya seperti itu. Oke, Pak Yovan menyampaikan anak ini hampir semua tugas dia tidak mengumpulkan. Ya. Meskipun mengumpulkan terkadang jawabannya tidak sesuai dengan Ya, soalnya. sekali. Ya, kemudian ada lagi anak ini menyimak penjelasan Pak Yovan, cuma kelihatannya dia mengerti tapi padahal tidak mengerti, begitu ya. Ya. Dari ketiga yang disampaikan Pak Yovan barusan, yang paling dominan terhadap anak pindahan ini mana Pak Yovan? Yang paling sering terlihat lah terkait yang tidak meresponnya itu mana aja? Yang paling terlihat itu dia itu sering pandangannya itu kosong kayaknya. Jadi kalau pandangan kosong kan tidak bisa fokus. Jadi yang dominan ini anak ini terkesan melihat atau menyimak Pak Yovan saat menjelaskan, tapi saat Pak Yovan lihat anak itu pandangan matanya kosong gitu ya. Nah, adakah upaya Pak Yovan yang telah dilakukan mengapa anak ini kelihatan pandangan matanya kosong? Apa yang telah Pak Yovan lakukan terhadap anak ini? Sudah Bu, saya dari 2 itu saya melakukan perbaikan media pembelajaran dari yang mula audio visual menjadi video. Kemudian sudah saya memberikan motivasi and drinking, terus guru teman sejawat sudah seperti itu. Tapi tetap anaknya seperti itu. Oke, jadi anaknya tetap seperti itu. Iya. Pandangan matanya masih kosong Iya. meskipun Pak Yovan telah melakukan variasi media pembelajaran ya, Variasi. dari audio visual ke visual dan juga minta pendapat dari rekan sejawat gitu ya Pak Yovan. Adakah rencana yang ingin Pak Yovan lakukan terkait dengan permasalahan yang telah dianalisis barusan dengan Pak Yovan? Sebenarnya saya mau tanya kepada ini guru-guru di kelas sebelumnya, apakah anak ini memang pada dasarnya memang seperti itu atau ada hal-hal yang lain gitu. Karena kan saya kurang tahu juga dari kelas 5 dan kelas 6 itu memang bukan dari kelas saya kan dari kelas 5 kelas 6 jadi saya ngikut saya gitu. Nah, jadi di kelas 4 nya yang saya mau tanya, atau kelas 5 kelas
kelas 5, ini anak kenapa? Saya mau tanya ke guru kelasnya, mungkin mereka tahu ada apa. Jadi Pak Yovan ingin bertanya kepada guru kelas sebelum Pak Yovan menangani anak ini ya. Ada lagi mungkin cara yang ingin Pak Yovan lakukan selain cara yang barusan? Kemarin saya sempat tanya ke kenapa kamu nggak apa-apa Pak? Gitu. Jadi saya sempat termenung di akhir pembelajaran itu. Kemudian saya sempat berpikir ini untuk datang ke rumahnya Bu. Rencananya seperti itu, memang saya akan datang ke rumahnya, kira situ silaturahmi pada orang tuanya, tak bertanya langsung bagaimana keadaan di rumahnya, apakah itu memang dia ada broken home atau kecemaran, atau memang kayak ibunya itu bekerja terlalu larut malam jadi anaknya tidak terurus, kan bisa jadi seperti itu, anaknya jadi tidak terurus begitu. Luar biasa Pak Yovan telah menemukan strategi lain ya, mungkin bisa dengan visit home ya ke anak ini dengan cara Pak Yovan berkonsultasi dengan orang tuanya. Adakah tantangan yang mungkin Pak Yovan temukan saat melakukan home visit dengan orang tua anak ini? Kira-kira bisa diceritakan Pak Yovan tantangan apa yang akan terjadi? Tantangan yang terjadi kalau menurut saya itu tentang waktu biasanya. Karena kan saya tidak tahu ayahnya itu orang tuanya itu kerja dari pagi sampai malam atau atau tidak bekerja atau kerja merantau, saya juga tidak tahu. Ini saya mau tanya ke tetangganya, saya mau ke tetangganya, terus kalau memang sudah ada waktu yang tepat, saya rasain. Biasanya saya kalau ke rumahnya wali murid itu habis maghrib, karena biasanya kalau orang yang bekerja habis maghrib itu sudah ada di rumah. Caranya seperti itu. Jadi Pak Yovan sudah menemukan ya tantangannya dan rencana solusinya, menemukan waktu yang tepat, mungkin habis maghrib bisa datang ke rumah orang tua anak ini ya. Kira-kira ada teman yang bisa diajak kerjasama untuk melaksanakan rencana dari Pak Yovan ini, kira-kira siapa Pak Yovan? Teman itu biasanya saya mengajak itu bapak olahraga ya, itu biasanya untuk counseling, dia bisa menangani ke orangnya, juga supel sosial masyarakat banget ya. Luar biasa Pak Yovan telah menemukan rekan sejawat ya yang mungkin bisa diajak kolaborasi untuk melakukan konsultasi dengan orang tua anak tersebut. Nah, ini bisa disampaikan Pak Yovan kapan waktu yang akan Pak Yovan terapkan untuk komitmen yang telah ditemukan barusan itu Pak Yovan? Kapan waktunya untuk melaksanakan? Lusa ya. Mungkin lusa saya akan ke rumah wali murid itu, karena besok itu saya ada rapat. Besok ya lusa. Oke, lusa setelah Pak Yovan datang bersama rekan sejawatnya, Pak Yovan bisa sampaikan hasilnya seperti apa ya, karena ini masalah bukan cuma terjadi di Pak Yovan, mungkin bisa terjadi di tempat saya mengajar. Jadi saya bisa menemukan solusi dari hasil Pak Yovan konsultasi dengan rekan sejawat, dengan orang tuanya bersama rekan sejawat maksudnya. Jadi saya tunggu ya kabar dari Pak Yovan. Bagaimana tindak lanjut dari coaching yang telah dilakukan? Menurut Pak Yovan, apa yang Pak Yovan dapatkan setelah coaching dengan saya? Saya juga tadi awal percakapan itu saya kan sempat bingung Bu, ini saya gimana, ini murid saya yang satu ini saya sempat frustasi juga, saya ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Ini sekarang saya sudah mendapatkan solusi, yang keluarnya juga kapan dan bagaimana sudah saya juga mengetahui untuk memecahkan masalah saya sendiri, yang mana saya harus secepatnya yang pertama menghubungi guru-guru sebelumnya bagaimana menanyakan keadaan siswa, kemudian saya akan memvisit berkunjung ke orang tua siswa. Seperti itu, bilang saya ucapkan sangat terima kasih pada jenengan yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Pak Yovan, jadi sudah menemukan titik terang ya terkait permasalahan anak yang pindahan ini yang tidak merespon. Jadi Pak Yovan bisa kolaborasi bersama rekan sejawat. Tadi sudah menemukan yaitu guru olahraga, dia bisa melakukan konseling ya, dasar konseling.
Jadi dengan adanya home visit diharapkan orang tua mengetahui permasalahan yang terjadi pada anaknya. Jadi orang tua itu tidak serta-merta menyalahkan guru mengapa hasil belajarnya anak itu rendah. Seperti itu ya Pak Yovan ya. Luar biasa strategi, rencana solusi dan tindak lanjut nanti yang akan dilakukan Pak Yovan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang yang bermakna lah nanti untuk permasalahan Pak Yovan bisa terselesaikan, dan anak yang awalnya itu tidak merespon terkait penyerapan materi dari Pak Yovan setelah dilakukan treatment ini, diharapkan mereka atau anak ini bisa bisa merespon, setidaknya lah ada perubahan lah ya, tidak harus langsung ya gitu ya Pak Yovan. Terima kasih ya Pak Yovan telah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Baik Ibu Aini, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan antara coach dengan kucingnya terkait proses kucing ini. Sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Bu Aini? Boleh banget Pak Edi, silahkan. Baik Bu Aini. Nah Bu Aini, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya lakukan terhadap proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berbasis kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengar aktif Pak Edi. Gitu. Baik Bu Aini, dengan hasil catatan saya, jadi di catatan saya Bu, memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bu Aini tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan, setara. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreatif dari seorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Aini juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Dan juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi Bu Aini. Nah Bu Aini, saya mengharapkan ada dua yang mendengarkan, aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari potensi tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur theta, di mana Ibu tadi sudah mulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum Bu Aini, dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Saya apresiasi sekali Bu Aini ya. Terima kasih Bu Aini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu Aini, boleh kan ya? Boleh banget, silakan Pak Edi. Jadi begini Bu Aini, berdasarkan hasil coaching tadi nih, Ibu tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu Aini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop ID agar rekan saya Spoji ya lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak Edi. Baik, luar biasa Bu Aini ya. Dimana kehadiran penuh atau present tadi menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain. Jadi agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitra atau kucingnya, sehingga saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya
memberikan proses ya yang bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutamanya dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bu Aini, sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi.